Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah satu dokumenter yang bener-bener membuka mata. Judulnya Pesta Babi. Kita bakal ngupas tuntas soal proyek raksasa pangan dan energi yang sekarang lagi jalan di Papua. Luasnya 2,5 juta hektar. Ulasan ini bakal ngajak kita melihat seberapa kompleks si ambisi nasional pas dibenturin sama realita di lapangan. Yuk kita mulai. Coba bayangin angka ini dulu. 2,5 juta. Ini bukan sekedar angka biasa di atas kertas loh. Ini total target hektare lahan dan hutan di Papua buat sebuah mega proyek nasional. Skalanya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangin aja, seberapa masif lahan yang lagi disiapin buat ambisi sebesar ini. Dengan skala ekspansi yang segila itu, dokumenter ini ngasih satu pertanyaan yang ngena banget. Apakah kita ini lagi ngelihat awal dari era baru kemandirian pangan nasional kita? Atau, jangan-jangan, kita cuma lagi ngulang sejarah kegagalan masa lalu yang harganya super mahal. Pertanyaan yang bikin merinding kan? Kalau kita pecah datanya, porsi paling gede emang direncanain buat nyetak sawah, sekitar 1,3 juta hektare. Tapi tunggu dulu, coba perhatiin alokasi raksasa lainnya. Ada 560.000 hektare yang dikhususin buat tebu, terus 400.000 hektare buat kelapa sawit, dan 380.000 hektare lagi untuk area peternakan. Ini dia yang paling menarik. Ada hal yang jomplang banget antara klaim pemerintah sama apa yang sebenarnya kejadian di lapangan. Di satu sisi, tujuannya katanya buat bikin lumbung pangan. Tapi data justru ngomong lain. Output utama dari perkebunan tebu dan sawit tadi itu nyatanya lebih banyak lari ke industri bioetanol E10 dan biodiesel B50. Jadi agenda energi ini rasanya jauh lebih mendominasi daripada sekedar urusan ngisi perut masyarakat, ya nggak sih? Nah, sekarang mari kita tarik mundur sedikit dan lihat rekam jejak kegagalan proyek serupa selama 3 dekade terakhir. Dokumenter ini ngebongkar sebuah siklus yang terus berulang dari 4 presiden yang berbeda loh. Dimulai dari tahun 1996 di era Presiden Soeharto dengan proyek 1 juta hektar di Kalimantan. Terus siklus ini lanjut di eranya SBY tahun 2010 lewat proyek MIFE di Papua. Lanjut lagi, dari rentang 2015 sampai 2024, di zaman Jokowi yang buka 1,2 juta hektar di Papua dan Kalimantan. Sampai akhirnya, proyek yang lagi kita bahas sekarang di bawah Presiden Prabowo, targetnya 2,5 juta hektar di Papua. Polanya itu benar-benar identik. Poin krusialnya tuh di sini, usaha-usaha zaman dulu itu bukannya bawa hasil pangan yang melimpah, tapi malah ngasih dampak lingkungan yang parah banget. Ambil contoh, proyek 1 juta hektare lahan gambut di Kalimantan zaman Orde Baru. Boro-boro mencapai swasembada beras yang digembar-gemborkan, proyeknya gagal total. Lebih ngenesnya lagi, pembukaan lahan ugal-ugalan itu jadi pemicu kebakaran hutan raksasa di tahun 1997. Akhirnya, cuma nyisain saluran-saluran irigasi yang terbengkalai jadi rongsokan tanpa ada panen sama sekali. Dan lucunya, atau mirisnya ya, dokumenter ini nunjukin kalau proyek-proyek yang lebih baru pun nasibnya nggak jauh beda. Misalnya nih, perkebunan singkong seluas 600 hektare di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, itu juga dinilai gagal ngasih hasil. Ironis banget kan? Lahan hutan udah terlanjur diubah, tapi para petani lokal seringkali dibiarin gitu aja. Mereka nggak dikasih modal, nggak ada benih, dan nggak didukung alat yang memadai buat ngejalanin sistem pertanian baru yang dipaksa ke mereka. Lalu pertanyaan selanjutnya yang muncul, siapa sih sebenarnya yang mengendalikan lahan-lahan raksasa ini di Papua? Kita masuk ke isu monopoli dan kendali perusahaan. Di balik mega ekspansi ini, ada konsentrasi kekuasaan korporat yang luar biasa ketat. Bayangin aja, dari 10 perusahaan yang dapat konsesi tebu, 9 diantaranya itu bernaung di bawah bendera Merauke Sugar Group, yang terafiliasi kuat sama jaringan keluarga Fangyono. Terus di sisi lain, ada juga John Lear Group milik keluarga Haji Isam yang pegang kendali infrastruktur raksasa, termasuk mengerahkan ribuan ekskavator buat buka hutan dan bikin bioetanol. Lahan seluas itu nyatanya cuma dikelola sama segelintir konglomerat aja. Peralihan kendali yang drastis ini jelas ngasih pukulan telak buat masyarakat sekitar. Ada satu kutipan dari Enrika Gebze, seorang petani lokal, yang benar-benar ngena. Dia bilang, tempat babi, rusa sekarang sudah tidak ada lagi. Alam kita ini sudah rusak. Kata-kata ini jadi tamparan keras soal gimana perempuan-perempuan adat Papua kehilangan tempat cari makan tradisional mereka, kehilangan hutan sagu, cuma gara-gara digilas sama alat-alat berat perusahaan. Dinamika lain yang gak kalah serius dari ulasan ini adalah hadirnya militer yang berjaga di area-area proyek pertanian tersebut. Coba dengerin angka yang fantastis ini, 56.000.
Ini adalah perkiraan jumlah personil pasukan militer yang sekarang lagi disiagakan di seluruh daratan Papua. Rasio kehadiran militer di sana tuh bener-bener nggak proporsional. Di Papua, rasionya tuh 1 tentara buat setiap 100 penduduk. Coba bandingin sama rata-rata nasional di wilayah Indonesia lain yang cuma 1 tentara per 696 penduduk. Jauh banget kan bedanya? Negara sih ngasih alasan kalau pengerahan pasukan sebanyak ini tuh mutlak diturunin demi melindungi kelancaran proyek strategis nasional. Tapi, apa iya masyarakat akar rumput ngerasa lebih aman? Dokumenter ini ngangkat suara-suara dari masyarakat adat kayak suku Yei. Victor Kuepalo bilang, kayaknya tidak bisa aman kalau ada tentara, paling masyarakat dipukul. Buat kelompok masyarakat ini, markas-markas tentara di Tanah Ulayat tuh bukannya ngasih rasa aman, tapi malah ngebuka lagi trauma sejarah masa lalu yang kelam terkait pengalaman mereka dengan aparat. Menghadapi hilangnya tanah mereka, gimana respons masyarakat adat? Mereka melawan dengan cara yang sangat ikonik, menggunakan simbol salib merah dan pesta babi. Bentuk perlawanannya ini benar-benar luar biasa. Suku Alyu misalnya, mereka mulai mendirikan salib-salib kayu warna merah yang tingginya bahkan ada yang sampai 17 meter. Dokumenter ini nyatat udah ada lebih dari 1.800 salib yang ditancepin melintasi lanskap Papua Selatan. Praktik ini tuh jenius banget karena nggabungin simbol kekristenan sama aturan sasi atau larangan adat tradisional mereka. Salib-salib ini bukan sekedar pajangan, tapi peringatan keras secara fisik dan spiritual supaya perusahaan jangan berani-berani masuk hutan mereka. Sementara itu, suku Muyu punya strategi budaya yang nggak kalah keren lewat Awon Atatbon, semacam pesta babi raksasa. Persiapan mulai perayaan ini nggak tanggung-tanggung, butuh waktu sampai 10 tahun. Babi-babi diliarkan di hutan, otomatis ekosistem hutan mereka yang seluas 479 hektar itu harus terus utuh dan dijaga supaya babi-babinya tetap hidup. Ini adalah strategi yang sangat cerdas buat ngumpulin kekuatan aliansi marga, sekaligus memproteksi sisa alam yang mereka punya. Esensi perjuangan mereka bisa dirangkum dengan sangat sempurna lewat kata-kata Frankie Woro dari suku Awyu. Dia bilang, kami ini hanya hak jaga. Tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Poin krusial yang harus kita tangkap di sini adalah, buat komunitas ini, tanah itu bukan sekedar aset ekonomi yang bisa ditukar pakai uang ganti rugi. Tanah adalah warisan sakral, identitas yang mutlak harus dilindungi. Sementara deru alat berat terus menggali dan merobek tanah Papua di luar sana, ulasan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua renungin. Apakah ambisi energi raksasa kali ini beneran bisa memutus kutukan 30 tahun sejarah kegagalan proyek di masa lalu? Ataukah proyek mega ini justru bakal menyapu bersih sisa-sisa peradaban adat yang udah ada dari dulu? Kira-kira, apa harga pamungkas yang harus dibayar oleh para penjaga terakhir hutan Papua ini? Mari kita terus kawal bareng-bareng. Makasih udah nyimak ulasan kali ini, dan sampai ketemu lagi ya.